record. Baik, kita udah mulai. Kita start sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-14. Leadership dan karakter building. Pertemuan ini merupakan pertemuan puncak daripada pelajaran leadership dan karakter building, yaitu cara mengambil keputusan. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil inti pelajaran ini bahwa bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pada pertemuan ini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama, definisi pengambilan keputusan dan jenjang kepemimpinan. Yang kedua, kriteria keputusan dan jenis keputusan. Yang ketiga, landasan dan faktor pendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, tipe dan tahap pengambilan keputusan. Yang kelima, model pengambilan keputusan. Kita lanjut. Definisi pengambilan keputusan. Mari saya ambilkan secara ini tertulis yang ada di dalam teori. Pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan satu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Nah, pada intinya bahwa satu pengambilan keputusan itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah jenjang kepemimpinan. Yang pertama, masalah kepemimpinan tingkat tinggi. Yang kedua, masalah kepemimpinan tingkat menengah. Yang ketiga adalah masalah kepemimpinan tingkat rendah. Jadi di dalam jenjang kepemimpinan tadi ada 3 kepemimpinan tingkat tinggi atau top management, kemudian kepemimpinan tingkat menengah yaitu middle management, dan kepemimpinan tingkat rendah atau lower management. Di dalam kepemimpinan tingkat tinggi yang dikerjakan adalah masalah politik. Jadi para direksi, level direksi itu atau board of director itu yang didiskusikan adalah masalah politik, percaturan organisasi atau percaturan perusahaan, masalah peraturan. Kemudian yang ketiga masalah strategi, yang keempat masalah kebijakan tinggi, dan yang kelima atau E masalah pembelanjaan dan penganggaran atau finance and budget. Kemudian kita masuk ke kepemimpinan tingkat menengah.
Dia bertanggung jawab terhadap masalah interpretasi. Kemudian penentuan subprapta atau setting subobjektif. Kemudian koordinasi atau kemudian komunikasi, program-program, dan pengawasan eksekutif. Kepemimpinan tingkat menengah ini adalah para vice president dan para manajer. Para vice president dan para manajer. Kemudian kita masuk ke kepemimpinan tingkat rendah. Jadi pemimpin yang paling bawah. Ya, apa yang dikerjakan adalah rencana pelaksanaan atau operation plan. Kemudian prosedur kerja atau SOP, atau kemudian pembagian tugas atau loading. Kemudian penjadwalan atau scheduling, selanjutnya penggiliran kerja, perubahan metode kerja, pelatihan kerja, dan yang terakhir adalah disiplin kerja dan hukuman. Itu yang dikelola oleh lower management, kepemimpinan tingkat rendah. Jadi sifatnya teknis. Mari kita lihat kriteria pengambilan keputusan. Kita sekarang masuk ke keputusan otokratif. Yang pertama, kepemimpinan atau pemimpin mengambil keputusan hanya atas dasar informasi tentang masalah yang dimiliki tanpa konsultasi dengan siapapun. Kemudian ia bertanggung jawab atas keputusan yang diambil itu. Jadi keputusan itu hanya mendengar informasi tanpa bertanya kiri kanan, langsung diputuskan. Dan dia bertanggung jawab. Ini adalah tipe-tipe yang otoriter. Di sini disebutnya otokratif. Kemudian kita lihat yang semi-otokratif. Pemimpin meminta keterangan masalah yang akan dipecahkan kepada bawahan sebagai dasar keputusan. Jadi kalau di sini pemimpin mendapat informasi masih ditanyakan lagi kepada bawahannya. Atas dasar keterangan itu pemimpin menetapkan keputusan dan bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab pemimpinnya, bukan anak buahnya. Itu kunci daripada kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan konsultatif. Yang pertama, masalah dikonsultasikan kepada bawahan. Bawahan memberi masukan atau tanggapan. Pimpinan menetapkan keputusan atas dasar tanggapan bawahan, tetapi pengaruh pandangan pribadi tetap dominan. Kemudian semi konsultatif. Masalah dikonsultasikan dengan bawahan. Bawahan memberi informasi dan tanggapan atas masalah yang akan dipecahkan. Keputusan diambil tidak semata-mata dari hasil masukan bawahan.
Jadi setelah dapat informasi didiskusikan dengan bawahan, tetapi masukan dari bawahan itu tidak 100% digunakan, tapi masih mengambil dari masukan dari yang lain. Kemudian keputusan demokratis. Yang pertama, pemimpin mengemukakan informasi masalah. Kemudian pemimpin dan bawahan bermusyawarah guna menilai masalah yang dihadapi. Keputusan diambil sebagai kebulatan musyawarah. Keputusan adalah keputusan bersama, tetapi pemimpin tetap bertanggung jawab. Semua pelaksanaan dan konsekuensi atas keputusan ditanggung bersama. Jadi tanggung jawab ada di pemimpin, tapi pelaksanaannya dan konsekuensi ditanggung bareng. Jadi keputusan demokratis. Jenis keputusan ada 5. Keputusan pribadi, keputusan organisasi, keputusan induk atau basis, yang keempat keputusan rutin, kelima keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan pribadi merupakan keputusan pada tanggung jawab pemimpin secara individu. Jadi pemimpin bukan sebagai seorang pemimpin. Jadi pribadi di situ. Keputusan itu ditetapkan bukan sebagai keputusan kelompok. Keputusan pribadi tidak didelegasikan ke pihak lain. Kemudian keputusan pribadi kalau diterapkan seharusnya tidak perlu harus ada bantuan dari anggota organisasi. Kemudian kita lihat keputusan organisasi. Yang pertama, keputusan organisasi ditetapkan oleh pemimpin dalam perannya sebagai pemimpin organisasi. Keputusan itu dapat didelegasikan ke pihak lain. Keputusan memerlukan dukungan banyak anggota. Kemudian keputusan organisasi diterapkan menjadi tanggung jawab organisasi. Jadi di sini kelihatan kalau keputusan organisasi diterapkan menjadi tanggung jawab organisasi. Yang ketiga, keputusan induk atau basis, yaitu kebijakan induk dalam bentuk keputusan tentang anggaran belanja. Jadi anggaran belanja itu adanya di keputusan induk. Kemudian keputusan yang bersifat kebijakan, penetapan kepangkatan, penggajian pegawai, dan prosedur kerja. Itu keputusan induk. Kemudian yang keempat, keputusan rutin. Keputusan yang memiliki pengaruh kecil terhadap organisasi. Keputusan rutin diambil berdasarkan pedoman kerja. Keputusan dengan pola sama dilakukan berulang-ulang. Keputusan rutin ini kalau di dalam kehidupan perusahaan yang senyatanya adalah
keputusan-keputusan tentang jadwal kerja tiap bulan atau jadwal kerja bulanan. Kemudian pengelolaan absensi atau presensi karyawan dan sebagainya. Kemudian kita yang kelima, masuk yang kelima, keputusan terprogram. Yang pertama, pengambilan keputusan menggunakan prosedur terprogram. Kemudian yang kedua, hemat waktu dan teliti. Dasar analisis, angka, rumus-rumus, dan langkah pasti. Bila data informasi sama, keputusannya pun sama. Jadi keputusan terprogram ini adalah keputusan yang dilakukan berdasarkan analisis logika. Jadi biasanya keputusan ini sudah masuk di dalam satu aplikasi, sistem aplikasi. Contohnya, absensi karyawan pada saat awal sudah ditetapkan masuk jam 8 atau jam 9. Masuk jam 9, pulang jam 17. Nah, kemudian dikasih kelonggaran 5 menit sebelum dan 5 menit sesudah. Bila lebih dari itu, maka secara otomatis program atau sistem sudah mengatur sendiri. Biasanya kalau melebihin itu lebih dari 5 menit atau 15 menit sesuai dengan kesepakatan, itu langsung dihitung minus. Akhirnya berdampak pada pemotongan gaji. Nah, itu keputusan terprogram. Kemudian keputusan tak terprogram. Pengambilan keputusan tidak menggunakan program. Kurang hemat waktu, dasar pengalaman, pengalaman pertimbangan pribadi. Sebagai contoh, pada saat absensi karyawan belum menggunakan sistem aplikasi, maka dalam 1 bulan absensinya ditandatangani dalam satu waktu yang sama. Nah, itu keputusan tak terprogram. Sehingga diperbolehkan, jadi orang datang pergi lupa absen juga tidak masalah, karena bisa dilakukan hari berikutnya. Yang ketiga, landasan pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berlandaskan perasaan. Jadi kalau ada seorang pemimpin sudah mendapat masukan kiri, kanan, atas, bawah, bahwa yang harus diputuskan adalah A. Tetapi karena ada faktor perasaan, maka pemimpin mengambil keputusan A+. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan berlandaskan rasio. Rasio itu pikiran, akal. Jadi pengambil
pengambilan keputusan itu berdasarkan logika. Kemudian pengambilan keputusan berlandaskan pengalaman. Jadi cara mengambil keputusan orang yang baru dan orang yang berpengalaman itu biasanya berbeda. Kalau orang yang punya pengalaman itu pernah melihat atau pernah mengalami kasus yang sama, kalau diputuskan A, kemungkinan akan bisa menjadi berdampak B. Maka harus diputuskan yang lain. Nah, itu karena pengalaman. Seperti saat ini, dengan adanya COVID-19 ini, semua pemimpin dunia tidak ada yang berpengalaman dalam menghadapi COVID-19. Sehingga mereka cara bekerjanya berdasarkan coba dulu. Atau istilahnya trial and error. Nah, itu kondisi yang real saat ini. Tidak ada satu manusia pun yang berpengalaman dalam menghadapi COVID-19. Dari negara adikuasa maupun dari negara yang tidak adikuasa. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan berlandaskan fakta, data, dan keterangan. Jadi dasar pengambilan keputusan itu didasarkan pada fakta, data, dan keterangan. Nah, hal ini yang digunakan oleh pengambil keputusan yang berlandaskan fakta, data, dan keterangan. Yang kelima, pengambil keputusan berdasarkan wewenang. Jadi seseorang pemimpin sesuai dengan jenjang kekuasaannya, yaitu top management, middle management, dan lower management, itu dapat mempunyai wewenang masing-masing. Jadi tidak mungkin seorang lower management akan memutuskan kewenangan dari top management. Tetapi kalau top management dapat mempengaruhi lower management keputusannya. Kemudian faktor pendukung pengambilan keputusan. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor pribadi sang pemimpin. Yang kedua, faktor intern kelompok atau organisasi. Dan yang ketiga, faktor ekstern kelompok atau organisasi. Yang keempat, faktor informasi. Kemudian mari kita lihat tipe pengambil keputusan. Pengambil keputusan bertipe defensif. Yang kedua, pengambil keputusan bertipe agresif. Yang ketiga, pengambil keputusan bertipe penyembunyi ide. Yang keempat, pengambil keputusan bertipe penjual. Kita lihat tahap pengambilan keputusan. Di dalam mengambil keputusan
ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama, memerinci masalah secara teliti. Jadi pada saat kita melakukan satu penelitian, maka akan timbul fenomena. Nah, fenomena itu yang akan kita jadikan masalah. Maka di sini masalah tadi dirinci secara teliti. Kemudian yang kedua, menyediakan alternatif pemecahan yang diperlukan. Jadi dari masalah yang muncul dari fenomena tadi, kita menyiapkan alternatif pemecahan masalah yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, alternatif pemecahan harus dianalisis rinci. Jadi hal ini sama dengan tahapan-tahapan seperti saat kita melakukan satu penelitian. Yang keempat, arah pelaksanaan pemecahan harus dilakukan. Jadi kalau kalian nanti menulis penelitian itu sebetulnya adalah sama halnya dengan teori leadership, yaitu tahap pengambilan keputusan. Jadi arah tadi adalah bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar. Mari kita lihat model pengambilan keputusan. Permasalahan. Jadi permasalahan apa yang muncul? Permasalahan ini muncul karena ada gejala atau fenomena-fenomena banyak berbagai kejadian, maka bisa diangkat menjadi masalah. Kemudian dari masalah tadi dilakukan satu analisis. Analisis berdasarkan data-data yang ada, kemudian kita juga mengadop faktor pendukung. Faktor pendukung dalam rangka menyelesaikan permasalahan, berikut landasan pendukungnya apa. Nah, dari ketiga hal tadi dirangkum di dalam satu analisis, maka hasil dari analisis tadi akan menjadi masukan untuk top manajemen mengambil keputusan. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada ini kita declare di dalam pendahuluan. Terjadi fenomena apa saja sehingga dipersempit, itulah permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada, kemudian seperti di dalam penulisan penelitian. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and share dan subscribe. Terima kasih. Sekarang waktunya tanya jawab.